Hai Beauty Haul Squad, kembali lagi sama aku Fania. Apa kabar kalian semua? Siapa yang di sini punya masalah dengan pori-porinya? Entah itu ukuran pori-pori yang besar atau pori-pori yang tersumbat, pokoknya nggak pede deh karena pori-porinya membandel. Memang soal pori-pori ini seringkali menjadi masalah atau keluhan banyak orang. Tapi little did you know, meskipun ukuran pori-pori nggak bisa sepenuhnya atau selamanya dikecilkan ataupun nggak bisa secara permanen dihilangkan, kamu bisa banget meminimalkan tampilan pori-pori kamu. Kuncinya adalah kamu harus secara rutin melakukan cara-cara yang aku akan bahas ini. So that being said, di video kali ini aku mau membahas ways to minimize your pores. So buat kamu yang mau menghempaskan pori-pori yang besar, make sure to watch the whole video and don't forget to like, comment, and subscribe, and also to turn on the notification bell. Fungsi dari pori-pori adalah untuk mengeluarkan sebum, minyak, dan juga keringat dari kulit kamu. Tampilan pori-pori atau ukuran pori-pori yang terlihat besar bisa disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat oleh minyak atau kotoran, terus bisa juga karena produksi sebum atau minyak yang berlebih, terus efek sinar matahari, dan juga penggunaan makeup. Tapi kenapa sih ukuran pori-pori itu nggak bisa dikecilkan atau dihilangkan secara permanen? Karena faktor yang menentukan kondisi dari pori-pori kita selain gimana caranya kita merawat kulit kita adalah genetik. Dan itu berarti kalau kamu mau mengecilkan ukuran pori-pori kamu secara permanen, itu berarti kamu harus merubah genetik kamu, which sounds impossible. Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi loh. Jadi seiringnya kita bertambah umur, maka produksi kolagen dan juga elastin akan berkurang, dimana fungsi dari keduanya adalah untuk mengencangkan dan juga mempertahankan kesehatan kulit. So, ini ada beberapa cara dan tips untuk kamu untuk meminimalkan tampilan pori-pori kamu. Yang pertama adalah menggunakan tabir surya atau sunscreen. Selain bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari atau UV damage, sunscreen ini juga dapat membantu untuk meminimalkan tampilan pori-pori kamu. Salah satu penyebab pori-pori itu besar disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebihan dan juga kulit yang tidak dilindungi oleh sunscreen ataupun sun protection. Salah satu resiko dari tidak menggunakan sunscreen adalah penuaan dini, sehingga kesehatan kulit dan juga elastisitas kulit pun akan berkurang. Dan kulit pun akan menjadi kendur atau terlihat lebih kendur, dan juga tampilan pori-pori yang besar makin tampak jelas. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit kamu dan juga yang pastinya meminimalkan tampilan pori-pori kamu, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya. Di sini aku punya Daily Facial Sun Shield dari Fotrepo yang cocok banget untuk kamu yang punya kulit yang berminyak dan juga punya masalah pori-pori yang membandel, karena dia ini non-comedogenic dan juga oil free. So I really recommend you guys to try this. Yang kedua adalah untuk kamu yang demen banget atau terbiasa pakai makeup tapi takut pori-pori itu makin tampak. Nah, kamu bisa menggunakan produk makeup yang non-comedogenic dan juga oil free. Mungkin terkadang kita mikir kalau misalnya kita pakai makeup sampai tebel gitu bisa menutupi pori-pori kita yang besar. Tapi justru kalau pakai makeup itu malah bisa membuat pori-pori makin tampak, bahkan bisa beresiko untuk memperbesar ukuran pori-pori. Alternatif lainnya, kalau misalnya kamu memang suka banget nih pakai makeup, apalagi setiap hari pakai makeup, kamu bisa memilih produk makeup yang non-comedogenic dan juga oil free sehingga tidak menyumbat pori-pori. Contohnya seperti dua produk ini yang lagi suka banget aku pakai. Jadi ada si Copy Paste Breathable Cushion dari si Something. Dia ini non-comedogenic dan juga suitable for oil, acne prone, dan juga combination skin. Dan ada si Airy Poreless Fluid Foundation dari si Dear Me Beauty. Dia ini juga non-comedogenic dan keduanya ini sudah mengandung SPF, so it's a win-win solution. Selanjutnya adalah membersihkan makeup. Nah, sehabis menggunakan makeup jangan lupa dibersihkan sampai benar-benar bersih dan tidak ada tersisa sama sekali. Pokoknya sebelum tidur itu muka harus dibersihkan dulu dari makeup. Memang sih terkadang after a long day at work, a long tiring day, kayak sampai rumah rasanya langsung pengen tidur aja, nggak usah bersih-bersih, nggak usah hapus makeup. Tapi itu a really big mistake. Kalau dibiarkan, produk kosmetik yang ada di wajah kamu itu akan bercampur dengan minyak, kotoran, dan juga bakteri-bakteri, sehingga dapat menyumbat pori-pori kamu dan membuat pori-pori tampak besar dan yang pastinya merusak kulit wajah kamu. Which leads to my next point, yaitu membersihkan wajah atau cleansing.
Nah, bagi kamu yang menggunakan makeup ataupun tidak, kamu harus banget membersihkan wajah kamu dari kotoran, debu, dan juga minyak yang menempel di kulit kamu setelah seharian beraktivitas, atau membersihkan wajah kamu dari skincare yang sudah kamu pakai semalaman. Membersihkan wajah secara rutin 2 kali sehari bisa mengatasi pori-pori yang tersumbat dan juga mengatasi produksi sebum atau minyak yang berlebih. Bersihkan wajah kamu dengan air hangat dengan cara pelan-pelan, jangan kasar-kasar. Dan juga pilihlah cleanser yang gentle dan juga sesuai dengan tipe kulit kamu. Kalau misalnya kamu punya kulit yang berminyak atau masalah pori-pori yang membandel, kamu bisa menggunakan cleanser yang bertekstur gel, atau lebih baik lagi kalau misalnya kamu menggunakan cleanser yang non-comedogenic. Selanjutnya adalah menggunakan pelembab atau moisturizer. Ada loh orang yang kulitnya berminyak tapi dia menghindari untuk menggunakan moisturizer karena mereka takut kulitnya akan menjadi lebih berminyak. Padahal ya, apapun tipe kulit kamu itu penting banget untuk menggunakan moisturizer secara rutin. Selain melembabkan, moisturizer ini juga bisa membantu sebum dan juga minyak alami menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam, sehingga dapat menghindari minyak yang berlebih dan juga membuat kulit menjadi lebih sehat. Nah, untuk kamu yang punya tipe kulit yang berminyak atau pori-pori yang membandel, kamu bisa menggunakan moisturizer yang bertekstur gel atau moisturizer yang water based karena mereka ini cenderung lebih gampang untuk diserap, jadi lebih cepat diserapnya, dan juga mereka ini tidak akan menyumbat pori-pori kamu. Next, kalau misalnya membahas tentang pori-pori, pasti nggak jauh dari yang namanya clay mask. Clay mask yang terbuat dari kaolin atau bentonite ini dapat membantu untuk mengangkat minyak, kotoran, dan juga sel kulit mati yang dapat menyebabkan pori-pori itu tersumbat. Nah, clay mask ini adalah andalan para pemilik pori-pori besar untuk membuat pori-pori itu tampak lebih kecil. Kamu cukup menggunakan clay mask 1-2 kali atau 3 kali paling banyak dalam seminggu, tapi secara rutin untuk hasil yang maksimal. Nah, aku mau kasih rekomendasi clay mask dari Skin Game yang namanya adalah Pore Armor. Dia ini bisa menyerap atau mengatasi produksi minyak yang berlebih terutama di daerah T-zone. Terus ada dari La Coco yang namanya adalah Amazonian Charcoal Glow Mask yang juga mengandung apricot scrub yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Kemudian yang terakhir ada dari Freeman yang namanya adalah Anti-Stress Dead Sea Minerals Clay Mask yang juga tidak hanya membersihkan pori-pori yang tersumbat, tapi dia juga dapat melembabkan kulit wajah kamu. Moving on, ada exfoliating. Jadi dia ini fungsinya hampir sama kayak clay mask. Dia dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang menjumbat pori-pori. Sehingga dengan melakukan exfoliating secara rutin, ini dapat meminimalkan tampilan pori-pori kamu. Kamu bisa memilih antara physical exfoliating dengan menggunakan scrub ataupun chemical exfoliating dengan menggunakan serum atau toner yang mengandung AHA/BAH. Nah, kamu cukup melakukan eksfoliasi sebanyak 1-2 kali dalam seminggu dan diikuti dengan pemakaian produk yang melembabkan atau menghidrasi. Nah, di sini aku punya chemical exfoliant dari Something yang namanya adalah AHA, BHA, dan juga PHA Peeling Solution. Nah, dia ini ampuh banget untuk membersihkan pori-pori. Selain itu, dia juga dapat membantu pore tightening, jadi pori-pori itu tampak lebih halus dan juga lebih kecil. Buat kamu yang punya kulit yang sensitif atau takut dengan physical exfoliating karena takut terlalu abrasif untuk kulit kamu, kamu bisa banget cobain ini. Yang terakhir, gunakanlah produk yang mengandung retinol. Pori-pori yang besar bisa disebabkan oleh genetik, usia, ataupun kulit berminyak, kulit yang juga berjerawat, ataupun kulit yang kendur. Nah, retinol ini berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen, terus juga untuk mempercepat proses regenerasi sel kulit, dan juga untuk menghaluskan tekstur kulit wajah. Sehingga dia dapat meminimalkan tampilan pori-pori dan juga mempertahankan kesehatan kulit wajah. Nah, di sini aku punya produk andalanku dari Something yang namanya adalah Level 1% Retinol. Dia ini formulanya gentle dan juga aman untuk kamu yang punya kulit sensitif. Yang penting setelah menggunakan retinol ini, kamu ikuti dengan pemakaian hydrating dan juga moisturizing products. So guys, itu dia tips and ways to minimize your pores. Jadi buat kamu yang masih nggak pede dengan tampilan pori-pori kamu yang mungkin besar, kamu bisa banget cobain cara-cara ini and see if it works. Kalau di aku sih bekerja banget ya, and I really wish aku tahu teknik-teknik ini atau cara-cara ini dari dulu banget.
So guys, that's it for this video. Untuk rekomendasi produk-produk tadi udah aku list di bawah ya. Dan as usual, you can always come and shop on our website. Linknya udah aku taruh di bawah, jadi kamu tinggal klik aja. Thank you so much guys for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!